Beda Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah tidak ada usaha. Jabariyah nggak ada usaha sama sekali, apatis. Dia sama seperti wayang yang dimainkan oleh sang dalang ke kiri ke kanan. Maka orang Jabariyah ini sesatnya luar biasa. Sampai-sampai maaf berzina pun nggak dosa. Berzina, mencuri, minum khamar. Kita ditanya, kenapa kamu berzina? Sebenarnya aku nggak mau berzina. Allah sudah menakdirkan aku berzina. Ini kepalanya. Ini orang seperti ini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Minum khamar, dia mabuk, ditangkap, cambuk. Orang yang minum khamar dicambuk 40 kali pakai cambuk untuk kuda itu. Kalau nggak ada, pelepah korma. Pelepah korma nggak ada, pelepah sawit, pelepah kelapa, pukulkan ke belakangnya 40 kali. Insya Allah baru 20 udah mati. Cambuk dia. Ketika ditanya, kenapa kamu minum khamar? Sebenarnya aku tidak mau minum khamar. Allah yang sudah mentakdirkan minum khamar. Tambah cambuknya, kata Umar. Kenapa ditambah? 40 cambuk karena minum khamar, plus tambahan hukuman. Kenapa? Karena bicara takdir tanpa ilmu. Jadi ada kelompok namanya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kata dia di hidup terpaksa karena takdir. Yang satu lagi lawan dari Jabariyah, kontra dengan Jabariyah, namanya Qadariyah. Dilanjutkan oleh Mu'tazilah. Qadariyah cikal bakal embrionya mengkristal menjadi Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan enggak ada tuh takdir. Apa itu takdir? Rukun iman cuma 5. Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir enggak ada, omong kosong. Yang satu terlampau bersandar kepada takdir, sampai-sampai nyuri pun kata dia takdir, berzina pun takdir. Yang satu lagi sampai-sampai meniadakan takdir. Maka datanglah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir ada, tapi kita juga punya ikhtiar, usaha, namanya al-kasbu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah, maka beliau menulis kitab Al-Insan, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara musayyar, diperjalankan seperti wayang, mukhayyar, tapi ada saatnya dia bisa memilih. Ada saatnya kita tidak bisa memilih, tapi ada saatnya kita diberi Allah kuasa untuk memilih. Abdul Somad, saatnya Abdul Somad tidak bisa memilih. Saat saya lahir jadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, apakah itu memilih atau tidak memilih? Tidak memilih, karena malaikat tidak bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Cina, C. Cina, B. Batak. Tidak ada. Murni, ini kehendak Allah. Makanya kita nerima takdir. Aku menerima takdir sebagai orang Indonesia. Ini kita tidak bisa memilih, tapi ada saatnya memilih. Pagi ini jam 9 pagi, pilihannya antara dua: belanja ke pasar atau ngaji. Belanja, ngaji, belanja, ngaji, belanja, ngaji. Akhirnya dikalahkan, belanja nanti bisa, yang penting ngaji dulu. Saat itu kita sedang memilih. Nanti sore jam 5 yang kita jalan-jalan naik motor menjelang berbuka ya, ngabuburit, milih. Jalan enggak, jalan enggak, jalan enggak, jalan enggak, jalan enggak, jalan. Jalan. Jalan enggak, jalan enggak, jalan. Jalan. Saat itu kau sedang memilih, bro, antara jalan atau tidak. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin. Ketika lapor sama orang tua ngamuk, marah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa hamil begini? Belum nikah kau sudah begini. Sabar papa, ini takdir Allah, Pak. Dulu engkau dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan itu. Maka bedakan antara, tapi perempuan yang yang diperkosa oleh tentara Slobodan Milosevic yang ada di Serbia, menghantam gadis-gadis Bosnia Herzegovina, hamil. Takdir, dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa mengelak. Itu bukan kemauan dia. Dia tidak berada di antara pilihan. Qadar Allah. Kalau terjadi sesuatu katakan qadar Allah. Karena kalau tidak dia akan berkata kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini.